dari tahun 2021 ya? Iya, jadi dari tahun 2021 karena kebetulan kita kekurangan guru agama Hindu, jadi beliau masuk kiranya melengkapi formasi di guru agama Hindu. Ya. Dulu di UNHI. Di UNHI, oke. Jurusan pendidikan agama Hindu ya? Iya. Oke, terus akhirnya waktu itu langsung ngambil di sini aja atau sempat ngambil Pak dulu? Pernah ngambil. Halo semuanya, selamat datang kembali dalam tayangan Kasisma. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu guru baru nih di Duisma. Salah satu guru yang teranyar dan kebetulan masih sangat muda sekali. Dengan Pak Adi ya, Pak Dia. Ya, jadi Pak Adi ini adalah guru agama Hindu. Jadi baru berapa tahun sih Pak Adi di sini? Baru 1 tahun. Dari tahun 2021 ya? Iya, jadi dari tahun 2021 karena kebetulan kita kekurangan guru agama Hindu, jadi beliau masuk kiranya melengkapi formasi di guru agama Hindu. Ya. Oke, Pak, ini dari mana Pak tinggalnya Pak? Tinggal saya alamatnya dari Tabanan. Desa Kerabitan. Banjar Kedampal. Jauh ya Pak ya dari sini ya? Lumayan 30 menitan lah. 30 menitan demi ngajar di sini. Demi ngabdinya. Oke. Gimana Pak, seneng nggak Pak ngajar di sini? Kalau salah senangnya pasti senang Ibu. Karena di sini teman-teman guru juga sangat aktif gitu. Aktif dan friendly nggak sih Pak teman-teman kita di sini? Maksudnya akrab nggak gitu? Sangat akrab Ibu. Iya mudah-mudahan. Anak-anaknya gimana Pak? Agak menantang anak-anaknya? Ya. Cukup menantang ya? Cukup menantang. Khas Duisma itu adalah anak-anaknya cukup menantang ya. Tapi di balik menantangnya itu tentunya ada kreativitas ya. Kreativitas yang tidak pernah henti-hentinya ya. Oke, nah kali ini kita tertarik untuk wawancara Pak Adi karena waktu kemarin Saraswati sosok Pak Adi ini kelihatan terus nih. Gimana di sekegongnya ibu-ibu ya. Ini favoritnya ibu-ibu nih sebenarnya ya Pak Adi ya. Nah sebelum kita ke sana, Pak Adi sendiri kuliahnya dulu di mana Pak Adi? Kuliahnya dulu di UNHI. Di UNHI. Oke. Jurusan pendidikan agama Hindu ya? Iya. Oke, terus akhirnya waktu itu langsung ngabdi di sini aja atau sempat ngabdi tempat lain dulu? Pernah ngabdi dulu di SD. Oh, di SD ya. Salah satu SD di Tabanan juga. Setelah itu ada info dari teman juga katanya ada kekurangan guru agama di Duisma. Jangan coba lah ngelamar di sini. Oke. Sengkara diterima. Bedanya apa nih Pak ngajar SD dulu kan jomplang nih. SD kecil-kecil banget, sekarang SMA udah semi-semi dewasa tapi masih remaja. Gimana tuh perbedaannya tuh? Ya, perbedaannya kalau SD itu ibaratnya kita makan ya Bu ya. Kalau SD itu disuapin makanannya ya suapin ini daging, ini nasi, ini sayur gitu. Kalau SMA kan tidak, kita udah lebih ke ini ya, lebih menjurus kepada caranya ya. Bukan lagi menyuapi gitu ya. Tapi lebih menantang mana nih ngajar SD apa SMP? Apa SMA? Menantang lah SMA sudah. SMA sebenarnya antara kita nggak boleh marah, tapi kelakuannya agak geregetan gitu ya. Oke, nah sekarang pindah lagi posisinya nih, yaitu di sekegong ibu-ibu nih. Gimana nih? Mana yang lebih menantang nih ngajar anak SMA apa ngajarin ibu-ibu nih sekarang? Yang lebih sama sih sebenarnya Ibu. Kalau mengajarnya sama. Kalau di menggambarnya, kalau di Ibu kita lebih suka citanya. Lebih happy-nya ya, banyak. Oke. Karena menggambar itu kan bagian dari sukacita, seni ya. Jadi memang pasti karena ada nyanyian, maksudnya ada irama gitu ya, jadi jauh lebih menyenangkan gitu ya. Tapi kan cukup suka, saya sendiri kebetulan nggak terlibat di seke itu karena menurut saya itu sulit sekali tuh. Menurut Pak Adi susah nggak sih? Mana lebih susah ngajar agama atau ngajar gambel nih? Sebenarnya yang susah itu ya kan banyak nih, ada yang bisa menggambel tapi nggak bisa ngajar menggambel. Kan gitu. Nah, kalau Pak Adi nih gimana nih? Menurut Pak Adi mana lebih gampang? Menggambel langsung atau ngajarin menggambel? Ngajarnya Ibu. Ngajarnya. Emang seneng berarti. Iya, karena kita tuh ngajarnya pada orang-orang yang belum paham ya tentang menggambel ya, yang awam ya gitu. Iya. Terutama itu pengenalan warna nadanya gitu. Warna nada loh. Ada warnanya nada itu. Enggak tahu. Vokal nadanya ya lang ling dong ding itu. Kalau Balinya, kalau di Indonesianya a i u e u-nya. Gitu. Oke. Kita harus sebelum kita terjun mengajar mesti kita bisa dulu. kuasai dulu itu semua teknik-tekniknya kuasai. Berarti Pak Adi sendiri sudah aktif ya di dalam dunia menggambel ini sudah lama berarti? Cukup bilang aktif. Dari kapan Pak Adi senang? Apa memang dari waktu masa SMA kah atau gimana? Kalau senang ya Ibu ya, kurang lebih dari umur 5 tahun yang dibina sama orang tua gitu. Dari kecil ternyata. Dibina sama orang tua, setelah berlanjut yang
lingkungannya juga lingkungannya juga seniman. mendukung, Oh iya. Banyak mempunyai teman-teman yang lulusan akademis di ISI gitu, Oh, di Gambel, yang oke, ada oke, juga oke. teman-teman senior-senior sebagai guru yang disebut dengan biasanya seniman alam gitu. Seniman artinya Seniman orang-orang yang belajar otodidak Otodidaknya, gitu ya. ya. Oh iya. Itu Berarti yang membuat itu dia- banyak ya jadinya yang Iya. membuat kita jadi belajarnya juga jauh lebih alamiah jadinya ya. Alami. Oke. Terus setelah itu udah pernah berarti di SCT aktif dong berarti juga ya? Iya, kebetulan menjadi sesi kesenian ya, Oh, sesi kesenian di gitu. Karang Taruna juga di SCT di Banjar juga. Oh gitu. iya, artinya memang bukan orang baru di bidang gambarnya gitu. Ini. Udah pernah tampil kemana nih Pak? Kalau Selama ini? tampil pernah di ajang kita sendiri ya, PKB. PKB, oh iya pasti sih PKB mewakili ya. Kabupaten juga. Oh iya. Beberapa kali juga mewakili kabupaten. Artinya memang kesenangannya ya. Iya, Pasti hobi. beda ya antara orang yang memang senang menggambar dengan orang yang terpaksa Terpaksa menggambar. gitu. Kelihatan dari Dari caranya nempak Iya, itu beda iya. gitu ya. Nah artinya sekarang ini kenapa sih Pak Edi kok ingin terlibat nih, kan sebenarnya udah ngajar juga capek nih di kelas. Kenapa sih harus terlibat lagi di dunia seka ibu-ibu, kan susah tuh ngajar ibu-ibu. karena itu lagi masalah passion ibu. Passion ya. Oke, Iya. kembali lagi jawaban Passion, kuncinya ya. adalah passion gitu ya. Oke, Iya, oke. dari hati. Ya. Jadi pengen aja Iya. gitu ya. Tapi pernah nggak sih Bapak, mana kok Pak Ali kan berarti ngajar juga nggak sih untuk yang ininya, untuk yang menggambar yang anak-anak mudanya, maksudnya untuk remajanya, ngajar juga nggak? Pernah ngajar. Pernah ngajar. Ngajar, ya. Berarti lebih susah mana ngajarin yang anak-anak muda atau ngajar ibu-ibu? Itu sih tergantung Bu, kembali lagi ke orang yang awam ya. Kalau anak-anak muda itu kalau dia bisa, artinya nggak terlalu bisa, tapi tahulah cara memainkan sedikit bisa gitu, Oh, diajarin iya. bisa gini. Nggak lama nggak gitu. Kalau awam itu dari awal kita pengenalan warna nada. Ya kayak saya bilang kan buta nada nih saya cuma tahu denger aja bagus gitu, tapi saya nggak bisa gini tuh. Iya. Lama berarti Pak ya? Lama. Oh, Cukup. cukup. Kemarin Ada berapa lama waktu. nih sama ibu-ibu? Kemarin berapa lama? Kalau di sini ya, karena kan ibu-ibu di sini kan sebagai guru mungkin Cepet-cepet ya? lebih cepat pikirannya gini ya gitu ya. Iya. Terbiasalah gitu. Oh, jadi nggak cuma berpikir nggak perlu lama ya? Iya, nggak perlu lama. di Latihannya sini. berapa kali seminggu tuh kemarin Pak? Oh, kalau yang hitung 2 mingguan kayaknya. 2 minggu ya? Full itu. Oh, ada fullnya ya. waktunya. Padahal itu jaraknya kayaknya jauh-jauh ya, kayak seminggu sekali kah, atau kadang seminggu 2 kali paling banyak ya. Dan kayaknya selalu lengkap nggak sih? Apa selalu beda-beda personel tuh waktu itu? Oh, lengkap. Lengkap. Oh iya. Oke. Artinya sudah betul-betul dibantu sekali oleh Pak Adi sehingga ibu-ibunya tampil dengan kemarin hasil tampilnya menurut Pak Adi gimana? Ada kurangnya nggak masih? Oh, kalau masa tampilnya itu sudah cukup bagus ilmunya karena iya, baru oke. awal itu cukup bagus itu. Cukup bagus. Artinya Rapi, sudah ya. rapi. Oke, Nah, itu istilahnya rapi gitu ya. Oke. Terus nanti ke depannya kan seperti apa nih? Akan dibawa kemana sih Sekagung Ibu-Ibu ini dari sama dua? Kita rencananya kita terus bina gitu, tampilkan di yang Saraswati lah, atau yang pilihan itu agar sesuai dengan niatnya gitu. Oh jadi lihatnya ya. Oke. Berarti itu perlu ini nggak sih Pak Adi? Maksudnya kan katanya kayak penari ada taksunya. Nah kalau gong ini sebelum latihan perlu ada mohon taksu atau apa dulu nggak kalau di seke megambel gitu? Kita kalau tiang taksu itu kan memang anugerah dari beliau. Beliau nggak semua orang memiliki taksu, tapi sekarang kita menggunakan itu di kedepan kita itu sebuah skill namanya Bu. Skill ya. Sebelum itu kan kita perlu juga tuning menggambar itu supaya oleh tuntunan gitu kan gitu. Iya, karena setahu saya kan gong itu cukup tenget nih istilah Balinya ya. Tenget ya istilahnya, artinya sakral gitu lah Sakralnya ya. gitu nih. Sebelum latihan berarti biasanya gimana tuh? Maturan dulu atau gimana dulu? Maturan. Oh, maturan. Tuning. Terus biasanya maturan dulu mencari duasenya, betengnya. Oh, betengnya kayak dua dulu. Lumayan cukup ini ya. Jadi nggak bisa langsung seceng gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi harus pelan-pelan dulu gitu ya. Itu bedanya dengan gamelan yang lainnya. Mungkin gamelan Bali itu jauh lebih kita tengetnya ya, Pak ya. Oke. Selama Pak Ade menjadi seorang penabuh gitu, pernah nggak ada pengalaman yang unik gitu? Pengalaman unik cukup ada sih Bu. Ada. Yang paling unik dan yang paling Pak Ade inget sampai sekarang. Yang paling unik gininya, kerempongannya ibu-ibu. Kerempongannya itu. Tapi itu tidak mengganggu ya, malah itu bikin kita ketawa gitu. Seru. Ya. Soalnya kan kemarin ibu-ibu kalau kalian lihat di tayangannya Ibtisma nanti itu terlihat bagaimana rempongnya ibu-ibu itu. Karena ibu-ibunya isi mau payas dulu, mau sanggul dulu gitu ya Pak Ade ya. Oke. Terus berarti itu kerempongannya ya. Iya. Oke. Jadi selama menjadi pelatihnya ibu-ibu ini cukup banyak hal-hal yang membuat
ibu-ibu itu rempong ya, sebenarnya nggak cuma masalah ininya aja, Iya, penampilan juga, penampilan. looks-nya juga ya. Nah, sama Pak Adi menjadi penabuh sekarang. Iya. Sebelum-sebelumnya itu pernah nggak tahu tampil di mana? Mungkin ada nggak pengalaman yang unik gitu? Pengalaman yang itu cukup banyak sih. Contohnya satu deh, apa yang paling diingat deh? Yang diingat sih itu pada waktu PKB-nya itu kan ingat. PKB, latihan PKB-nya. Kan dulu yang dibina oleh beliau Pak Yan Giung juga. Oh, Pak Giung ya itu ya. juga Pak Giung itu adalah salah satu guru dia iya, juga. artinya pelatih penabuh ya, Pak ya. Dan juga beliau yang mengaransemen ininya ya, musiknya waktu tari maskot kemarin ya. Nah, Oke. pengalamannya itu di Art Center ya sih Bu. Di Art Center itu sih ada sih bagian dari sedikit mistiknya kan Oh, gitu. gitu. Oke, Karena mistik nih. ada masing-masing kabupaten yang mewakili kan gitu. Waktu itu terus, yang terus? 2000 kalau nggak salah 2011 tuh waktu anak-anaknya gitu. Kali Kabupaten Tabanan dengan kabupaten lain kan gitu. Iya, Ternyata menurut sesepuh di Kalimantan ada permainan Oh, gitulah iya, kisahnya itu. ternyata di Bali itu nggak bisa unik, lepas ya. iya. Tidak bisa lepas, kayak bahkan sampai penampilan tari, penampilan tabuhan pun juga pasti ada lah hal-hal yang mistisnya gitu ya. Jadi itu emang nggak bisa lepas ya, karena itu sangat penting sekali untuk tuning dulu, kemudian juga ya lunas ya, lunas perlindungan dari beliau ya, karena ini termasuk bagian yang cukup nggak bisa dihindari lah intinya ya kalau kita di Bali. Nah, oke, untuk yang terakhir Pak Adi, punya nggak pesan nih untuk generasi kita? Sekarang kan udah ada ekstra gamel nih, ekstra tabuh. Ada nggak pesan dari Pak Adi sendiri sebagai seorang penabuh dan juga seorang pelatih tabuh untuk mereka-mereka yang saat ini sedang belajar tabuh? Nih, untuk generasi ya, khususnya di SMA Negeri 2 Mui nih, karena di sini sudah difasilitasi oleh pimpinan ada instrumen gamelan itu yang hobi, terutama yang hobi, mari berbagi kepada teman-temannya, siapa tahu nanti di masyarakat bisa menjadi pembina di masyarakat, diperlukan oleh masyarakat kan, itu kebanggaan kita punya anak didik di sini kan gitu, mampulah berbagi di sini, memperdalam juga hobi non akademisnya. Iya, benar. Artinya itu adalah salah satu bagian daripada skill nantinya, skill bermasyarakat itu utama ya. Kalau kalian sudah ada skill seperti itu, siapa tahu nanti sekolah ke luar negeri juga itu salah satu hal yang sama kayak menari Pak sama kayak penari. Jadi itu adalah sebuah skill yang khas dari Bali yang mungkinan hanya kita yang ada di Bali nih yang memahami caranya itu. Saya sendiri adalah seorang penikmat, jadi bukan pelaku, tapi bagi saya juga itu sesuatu yang amazing, soalnya sesuatu yang unik aja pokoknya bagi kita yang tinggal di Bali, keistimewaan lah itu. Terima kasih banyak Pak Adi sudah menemani kita wawancara sebentar, dan mudah-mudahan Pak Adi juga betah membina ibu-ibu yang rempong itu. Dan bahkan walaupun nanti kalau bisa ada tabuh perempuan, remajanya kan itu lebih keren lagi ya. Jadi nggak cuma ibu-ibu tapi juga nih putri-putri di Wisma nih ya sekarang kan. Siapa tahu nanti berkembang lagi Pak Nge. Mudah-mudahan akan terus bersama dengan kami di sini, bisa terus betah dan bisa membawa nama SMA 2 Mengui jauh ke kancah yang lainnya lagi ya. Selamat bertugas, selamat datang di SMA 2 Mengui, semoga betah dan kita tunggu prestasi berikutnya. Oke, itu dia wawancara saya kita dengan Pak Adi, pelatih tabuh favorit ibu-ibu SMA Negeri 2 Mengui. Ya, kita bertemu lagi dalam tayangan Kahisma berikutnya. Thank you.